Assalamualaikum. Hai, halo. Selamat datang di YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Mari kita belajar materi tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 6. Ingat protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mempraktikkan wawancara dengan lancar. 2. Siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah dengan benar. Pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Ayo berlatih. Strategi permainan bola zigzag, halaman 41. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Semakin sering berlatih, tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tulis hasil diskusimu pada kolom berikut. 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok. 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung. 3. Kelompok A dan B saling berhadapan. 4. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka. Mereka adalah timmu. 5. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. 6. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan lempar bola zigzag. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu lakukan sudah baik? Jawaban: sudah apabila sudah. 2. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Jawaban: saya sudah dapat melakukan semuanya dengan baik. 3. Apa rencanamu agar lebih terampil dalam bermain? Jawaban: melakukan latihan zigzag secara rutin agar keterampilan bola zigzag terlatih. 4. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan lempar bola zigzag? Jawaban: menangkap dan melempar bola. 5. Bagaimana kamu melakukan keterampilan tersebut? Jawaban: keseimbangan, ketelitian, dan kekuatan otot kaki. Membuat pertanyaan untuk wawancara, halaman 43. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian, kamu juga telah mensortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sesuai topik. 2. Jawaban bukan iya dan tidak. 3. Antar pertanyaan berkesinambungan. 4. Menggali lebih banyak informasi. 5. Bahasa yang benar. 6. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. 7. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa,
dan bagaimana. Sekarang, lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir. Kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara berikut. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara, 1. Buat janji terlebih dahulu. 2. Tunjukkan kesan yang baik. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dengan santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Mari kita belajar sikap ketika sedang melakukan wawancara. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana. 6. Sebut nama narasumber dengan lengkap. 6. Bawa buku catatan dan alat tulis. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung. 13. Mampu mengambil kesimpulan. Berikutnya sikap setelah melakukan wawancara. 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Berikutnya, bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Sebelumnya kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Jawaban: tanamanku tumbuh dengan baik karena aku rawat, aku siram, dan aku beri pupuk. 2. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Jawaban: tanamanku kusiram setiap pagi dan sore dan aku beri pupuk kandang. 3. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Jawaban: saat hujan deras, tanamanku tidak dimasukkan ke dalam rumah sehingga air hujan terlalu banyak yang membuat tanaman kurang sehat. Pertanyaan keempat, apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Jawaban: hak mendapatkan lingkungan yang sehat, hijau dan bersih. Kewajiban merawat tanaman di lingkungan kita. Pertanyaan kelima, apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Jawaban: tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan mati. Sekian materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.